Halo, di video kali ini gue akan sharing tips persiapan IELTS gue dan juga pengalaman gue melakukan tes IELTS di Jakarta. Di video ini gue akan bahas informasi umum mengenai tes IELTS yang gue ambil, dan juga gue akan nge-share pengalaman gue menjalani tes IELTS, terutama di salah satu sesi yang cukup unik hanya ada di tes IELTS. Oke, lanjut aja. Untuk info tesnya sebelumnya, gue tuh mengambil IELTS ini untuk kebutuhan administrasi, untuk keperluan administrasi, dan gue udah riset. Pertama gue riset dulu di website, kira-kira di Jakarta tes IELTS itu bisa ambil di mana aja, dan akhirnya gue memutuskan untuk mengambilnya di IDP Pondok Indah. Gue milih IDP Pondok Indah karena waktu itu ada jadwal yang cocok dengan jadwal gue, dan dia menyediakan feature computer based. Tapi sebenarnya selain di IDP Pondok Indah, ada berbagai macam tempat tes IELTS yang menyediakan tes IELTS di Jakarta, seperti IALF dan lain-lain gitu ya. IDP ini salah satu penyelenggara tes IELTS di Indonesia, dan salah satu outlet yang menyediakan tes IELTS waktu itu ada di Jakarta. Oh ya, gue melakukan tes ini sebelum adanya pandemi COVID. Gue melakukan tes ini sekitar bulan April tahun 2019, jadi jauh sebelum COVID ini dimulai ya. Oke, untuk metode tesnya, gue ngambil yang academic IELTS, yang computer based. Nah, jadi IELTS itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya, ada yang akademik dan juga ada yang non-akademik. Untuk kepentingan melamar kerja biasanya bisa digunakan akademik maupun yang non-akademik. Namun untuk keperluan kuliah biasanya pihak universitas di luar negeri ataupun di Indonesia mensyaratkan IELTS akademik agar nilainya bisa dipertimbangkan untuk syarat masuk ke sekolah atau perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi buat kalian mengambil IELTS dan bingung kok ada pilihan akademik, silahkan cek ke situs yang meminta kalian memasukkan nilai IELTS. Jika biasanya dia ada di situs sekolah atau situs institusi pendidikan lainnya, biasanya dia akan meminta akademik IELTS gitu ya. Nah, untuk metodenya gue memilih yang computer based. Jadi di Jakarta tuh ada yang paper based dan ada yang computer based. Di sini gue milih yang computer based, dan salah satu penyelenggara di Jakarta tuh ada di IDP Pondok Indah. Nah, kenapa sih sebenarnya gue milih yang computer based? Yang pertama tuh kita menulis menggunakan komputer. Jadi kita tidak menulis menggunakan tulisan tangan, tapi kita mengetik di komputer yang disediakan oleh pihak penyelenggaranya, yang di sini adalah IDP Pondok Indah. Nah, karena ngetik di komputer, kita tidak perlu takut tulisannya tidak terbaca. Nah, kalau kalian sudah pernah mengambil tes bahasa Inggris sebelumnya, tentu kalian sudah tahu bagian-bagian dari tes bahasa Inggris ya. Jadi biasanya ada writing, ada reading, ada listening, yang semuanya tuh pasti menuliskan jawaban di lembar jawaban. Nah, karena kita menggunakan komputer, yang biasanya kita menulis di lembar jawaban bisa saja kecoret lah, atau dia tidak rapi, atau cepat menulis, tahu-tahu pulpennya rusak atau sebagainya. Nah, keresahan itu tidak lagi terjadi jika kita menggunakan computer based. Apalagi buat tulisannya yang biasanya kurang rapi gitu ya, kayak gitu. Nah, makanya computer based ini jadi penyelamat sekali. Dan juga untuk computer based ini hasilnya lebih cepat keluar. Kalau nggak salah tuh beda 1 hingga 2 minggu lebih cepat dibandingkan menggunakan computer based, karena saja ya udah dikirim aja datanya dari komputer, tidak perlu di-scan atau tidak perlu dikirim manual ke penilai IELTS ya. Yang kalau tidak salah itu ada di Australia atau beberapa itu pernah dikirim oleh nilai yang ada di Australia untuk di region Asia Tenggara ini. Anyway, jadi buat kalian yang ingin mau computer based atau computer based, sangat menggunakan computer based karena ada di bagian ini gitu ya. Oke, yang berikutnya gue akan melakukan experience sharing gitu.
Jadi IELTS itu mempunyai sebuah sesi sendiri gitu yang hanya ada di IELTS sendiri dan tidak ada di tes bahasa Inggris lainnya, tidak ada di TOEIC, tidak ada di TOEFL. Coba kalian bisa tebak ini sesi apa gitu. Jadi ceritanya itu kita sudah selesai melaksanakan sesi-sesi yang menulis gitu ya. Terus karena lokasi Edi Pondok Indah itu di ruko gitu ya. Jadi saya dan beberapa peserta lainnya itu diarahkan ke secara harfiah ya sebuah ruangan bawah tanah gitu. Ada di basementnya gitu. Dan gue udah deg-degan banget dan gue dapet urutan pertama gitu ya di sesi ini gitu. Jadi kita keluar dari lab komputer, kita disuruh ke bawah, terus menyerahkan ID card lagi, nunggu 5 menit, saya coba ngobrol sama orang di samping saya gitu. Iya mas, dari mana? Oh iya, buat apa gitu ngambil tes ini gitu berapa kali. Ya basa-basi hanya untuk menenangkan diri ya, karena sesi berikutnya ini cukup menantang gitu. Akhirnya selang 5 menit, nama saya dipanggil, dan saya diarahkan ke bawah tanah gitu, ke basement dari ruko tersebut gitu ya. Pintunya akhirnya saya ke bawah, terus di bawah ada sebuah ruangan sempit gitu ya, dari pintu kayu, terus pintu kayunya saya buka, dan di dalam sudah menunggu interviewer saya, orang UK, I believe, karena dari aksen dan suaranya, aksennya kental sekali dengan aksen UK. Dia mempersilahkan saya duduk dan interview pun dimulai gitu ya. Untuk interviewnya bersama kita perkenalan diri dan interviewernya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar gitu ya. Biasanya dia akan menanyakan dari mana Anda bekerja, dari mana Anda sekolah gitu. Untuk memulai sisi ini gitu ya. Dan semakin lama pertanyaan pun semakin sulit, di mana gua tuh dituntut untuk menjawab lebih panjang gitu, karena pertanyaan semakin lama semakin open ended, dimulai dari di mana Anda bekerja, atau di mana Anda kuliah sekarang, atau apa pekerjaan Anda, terus semakin lama semakin open ended, seperti menurut Anda apakah lokasi Anda sekolah atau bekerja sekarang itu ada lokasi yang bagus? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, akhirnya kita harus explain ya, harus menjelaskan gitu ya. Nah, setelah itu pertanyaan semakin lama semakin sulit sampai akhirnya menanyakan dia tidak menanyakan sih, dia memberikan saya waktu gitu. Hey, I could give you 3 minutes to prepare for a topic. Nah, jadi saya akhirnya disuruh memilih saya nggak disuruh sih, dia sudah memilih list topik, dia memberikan sebuah topik, dan saya diberikan waktu 30 menit untuk mempersiapkan pengetahuan saya mengenai topik itu, atau pengalaman saya tentang topik itu, sebelum akhirnya nanti akan dia bertanya mengenai topik tersebut ya. Ya sudah, saya sudah pernah membaca sedikit kisi-kisi mengenai tes IELTS dan saya sudah tahu gitu ya. Oh ya pasti ada sisi ini ya. Dan saya sudah mempersiapkan untuk beberapa topik-topik yang saya kira saya cukup familiar gitu ya. Mungkin tentang mobil atau tentang teknologi gitu ya. Dan ternyata mujurnya atau lebih tepatnya sangat tidak mujurnya saya adalah dia memberikan topik mengenai handicraft, kerajinan tangan. Oke, ketika pertama kali gue denger itu gue agak shock sedikit atau cukup shock gitu ya. Oke, handicraft. Terus dia bilang interviewernya berkata, ya sudah silahkan persiapkan 3 menit. Ini ada pertanyaan yang akan menjadi dasar pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya. Dia minta gue ceritain gue udah pernah ngapain aja mengenai handicraft, pengalaman gue yang paling tidak terlupakan dengan handicraft, seperti itu gitu ya. Dan gue 3 menit, gue inget waktu itu gue 3 menit gue ngarang cerita hidup gue. Jadi karena diminta cerita, oke gue buatin cerita pengalaman gue mengenai handicraft. Gue bilang dulu gue itu pernah ada pelajaran KTK atau kerajinan tangan dan keterampilan gitu, mungkin kalian yang pernah dapat gitu ya. Gue cerita gue pernah buat ini buat itu, oke buat di kertas coret-coret gitu ya.
jalan ceritanya bakal seperti apa gitu. But anyway, akhirnya 3 menit berlalu dengan sangat-sangat cepat sekali gitu ya, dan akhirnya kita mulai ngobrol lagi gitu. Ya, ini bertanya, "Hey, what's your story with handicraft?" And, uh, dan semakin lama pertanyaan semakin open-ended, di mana di akhir-akhir cerita tuh kita membahas hal yang cukup advance banget sampai, "Hey, what do you think, about the, digital technology influence on humans' creativity? Does it make, humans' creativity better, or it would hinder, our creativity because we use technology too often?" Dan ya akhirnya gue mencoba meng-keep up gitu ya, meng-keep up, pertanyaan-pertanyaan itu yang di luar ekspektasi gue, karena emang berdasarkan pengalaman gue riset mengenai tes IELTS tuh banyak orang memberikan tips, kontennya tuh lu jawab apa tuh nggak terlalu dipikirkan benar atau salahnya, yang penting bagaimana cara lu mengartikulasikan, pengetahuan dan pesan yang ingin lu sampaikan dalam bahasa Inggris secara baik dan benar gitu ya. Oke, nah setelah ini selesai, itu ada sesi terakhir. Jadi tadi dibuka dengan sedikit introduction, terus mulai dikasih pertanyaan-pertanyaan open-ended, diberi topik, dan kita diberikan waktu 33 menit untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik tersebut. Di sini gue dapetnya handicraft, kita ngomong panjang lebar, bahkan interviewer menanyakan hal-hal yang cukup super detailed, dan sebelum akhirnya interviewnya ditutup gitu ya. Oh ya, selama interviewer ini menulis beberapa notes gitu ya, he scribbled some notes. Tapi gue nggak menemukan relevansinya dengan nilai gue yang di akhir sih, jadi gue nggak tahu itu buat apa. Mungkin timekeeping or something. Oke, jadi ya buat yang kalian belum tahu, itu adalah sesi speaking dari tes IELTS ya. Jadi tes speaking IELTS ini ada salah satu sesi yang cukup paling mendebarkan gitu ya, karena kita interview langsung dengan orang native speaker gitu. Dan ini setahu saya hanya ada di IELTS juga, hanya ada di IELTS doang gitu ya. Di TOEIC dan TOEFL yang sudah saya pernah ambil sebelumnya tidak ada sesi speaking seperti ini gitu. Nah, berikut ini ada tips-tips dari gua mengenai bagi kalian yang akan mempersiapkan speaking. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah tetap tenang. Kalau Anda panik, sejago apapun Anda, seluas apapun vocabulary Anda, kalau tidak tenang maka Anda tidak bisa ngomong sama sekali. Oke? Tetap tenang, tetap pede, itu yang paling penting sekali ya. Gue di bagian awal interview agak zonk gara-gara gue terlalu gugup, dan gue akhirnya bahkan agak stutter gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan basic, kenapa Anda memilih sekolah di tempat saya sekolah gitu, sekolah di mana tuh agak stuttering gitu, nggak lancar. Bahkan dibandingkan dengan topik-topik yang lebih susah gitu, karena di topik-topik yang lebih susah tuh kan sudah lebih nyaman gitu ya, udah nggak terlalu deg-degan lagi. Tapi yang pertama-tama tuh si deg-degan buat, jadi yang pertama tetap tenang. Yang berikutnya tadi sudah gue jelaskan, dalam menjawab fokus di penyampaian bukan konten. Oke? Jadi lu mau dikasih pertanyaan apa aja, jawab sebisa lu, sepanjang yang lu bisa, dan yang paling penting articulate. Yang penting Anda harus bisa mengartikulasikan apapun itu jawaban yang Anda siapkan gitu dengan cara yang baik dan benar gitu. Jangan patah-patah, jangan mandek-mandek gitu ya. Jadi tetap yang penting ngomong lah gitu. Yang penting ngomong gitu. Kalau kalian punya pengalaman interview, dan biasanya kan kalian ada tuh teknik interview yang bagaimana mengatasi uh, pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Jadi kita kayak jawabnya ditanya A, cuma kita nggak jawab A gitu, jawabnya A, B, A, C, A, D, A, E, A, F gitu. Jadi pokoknya tetap nyerempet, cuma nggak bisa langsung tackle A, itu nggak apa-apa. Setahu gue sih nggak apa-apa. Yang penting kita tuh bisa mengartikulasikan, intinya tuh kita ngomongnya bener gitu. Ngomongnya bener dan lancar. Terus yang berikutnya adalah bisa jadi ditanya hal yang di luar perkiraan siapin diri. Tadi gue udah persiapan topik-topik yang gue kira bakal muncul gitu ya, dan sebelum akhirnya gue dikasih handicraft dong, yang itu sangat tidak terduga sekali. Gue kaget di situ, tapi ya udah gue siapin, gue udah agak persiapan gitu ya. Oke, dia kasih pertanyaan, jadi jangan kaget gitu ya. Jadi jangan kaget kalau kok gue dapet topiknya ini, topik apaan, kok topiknya jelas, karena memang itu
pilih sengaja dipilih itu topik-topik yang nggak umum, karena kalau topik umum lu tuh bisa ngapalin, sementara kalau topik yang nggak umum lu tuh nggak bisa ngapalin, lu kudu harus memform your train of thoughts right then and there, and then you will articulate it to answer the interviewer's questions. Jadi ya emang sengaja dibikin apa istilahnya, candid gitu. Jadi lu emang harus mikir di situ dan harus ngomong saat itu juga. Jadi lu nggak bisa persiapan gitu, nggak bisa ngapalin dari rumah gitu. Lu siapin topik-topik gitu, misalnya apa tentang mobil terbaru gitu. Lu riset dulu mobil apa yang paling baru, terus apa cara milih mobil yang baik dan benar tuh gimana? Oh nggak bisa gitu. Jadi ya dari awal sudah mendesain seperti itu sepertinya. Jadi ya siapin aja diri lu untuk ditanya yang di luar perkiraan agar bisa menjawab soal-soal dengan lebih tenang dan lebih pede gitu. Dan yang terakhir sekali lagi dan yang paling utama tetap tenang, tenang, tenang. Oke, just keep calm. Silakan tanya uh, kalau misalnya ada yang nggak jelas gitu ya, asal jangan keseringan aja. Maybe you want to clarify some questions gitu. Mastiin bahwa apa yang lu tangkap tuh seperti apa yang interviewer tangkap, apa yang interviewer utarakan, dan hopefully you will pass this section pretty well gitu ya. Oke, untuk hasilnya sendiri untuk speaking band-nya ini gue dapat 6,5 out of 9 I believe, jadi 6,5 dari 9 dengan overall band yang di Winta itu yang saya dapatkan tuh 7,0. Untuk overall-nya sebenarnya sudah tercapai gitu untuk nilainya ini sebenarnya sudah tercapai dari syarat-syarat yang saya butuhkan untuk administrasi saya gitu. Dan ya, saya cukup senang walaupun sebenarnya speaking saya menurut saya underperform ya, karena tadi yang saya bilang sekali lagi, karena di bagian awal tuh saya stuttering cukup berat gitu, ngomongnya ngadet-ngadet karena masih gugup sekali gitu kan, mana orang pertama yang dipanggil pula gitu. Jadi ya, I think I could perform better. I should have performed better. But it is what it is. Dan saya cukup bersyukur sudah mendapatkan nilai yang setidaknya mencukupi syarat yang dibutuhkan gitu ya. Oke, sekian video gua kali ini. Buat kalian yang ingin melaksanakan tes IELTS, saya ucapkan best of luck. Prepare yourself well, and hopefully you will get a satisfactory results gitu ya. Oke, sekian dari video gua kali ini. Buat kalian yang pengen sharing pengalaman tes IELTS, kalian bisa komen di comment section di bawah. Dan untuk kalian yang juga ingin saya sharing mengenai sesi-sesi lainnya, masih ada writing, listening, dan reading, silahkan stay tune di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.